Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, Happy New Year, Merry Christmas jemaat sekalian yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga di kota-kota di luar negeri. Selamat Tahun Baru 2023. Saya Pendeta Antoni Chang. Hari ini kita kebaktian Tahun Baru 2023 online lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Temanya adalah In God We Trust. In God We Trust. Firman Tuhan kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang hari ini tertunduk di hadapan Engkau, boleh masuk ke tahun 2023. Kami tahu itu hanya karena anugerah-Mu semata. Oleh sebab itu Tuhan, firman hari ini, awal tahun 1 Januari 2023. Berilah kami hikmat, boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Pakailah hamba-Mu menguraikan firman Tuhan yang benar kepada jemaat, sehingga jemaat boleh mengerti. Ajar kami boleh meresponi dengan iman yang tepat untuk menghadapi 2023 ini Tuhan. Kami duduk di bawah kaki-Mu. Iman kami, hati kami, pikiran kami siap untuk diperbaharui, diurapi oleh firman Tuhan. Kami siap mendengar. Tuhan Yesus bersabda, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, temanya, In God We Trust. Dalam Tuhan kita percaya. In God We Trust. Saudara-saudara sekalian, saudaraku, tahun baru hari ini 1 Januari 2023. Setiap kita, saudara sekalian, tentunya sangat bersyukur karena kita boleh masuk di tahun yang baru. Tetapi selain daripada bersyukur, saudaraku, khotbah hari ini akan membawa kita bagaimana iman Kristen kita untuk meresponi tahun yang baru ini. Di dalam tahun yang baru ini yang kita hadapi, kita akan melihat 3 aspek yang sangat besar dalam realita kehidupan kita, jemaat sekalian. Yaitu our past, masa lalu kita, our present, yang sekarang kita lagi mendengarkan firman Tuhan, and our future, masa depan kita, yang detik ini ke depan, itu adalah our future. Bagaimana iman Kristen kita untuk meresponi masa lalu yang sudah terjadi itu, bagaimana iman Kristen kita untuk meresponi present, masa sekarang yang sedang kita alami, dan bagaimana iman Kristen kita untuk meresponi masa depan yang sedang akan kita hadapi. Jemaat sekalian, ini adalah inti daripada khotbah tahun baru ini dengan tema In God We Trust. Kita mulai dengan our past, masa lalu kita. Jemaat sekalian, kemarin ketika perhitungan 10, 9, 8, 7 sampai kepada 0, semua kita bersorak-sorai karena kita masuk tahun yang baru. Perhitungan itu, saudaraku ya. Nah, saudara sekalian, menit yang lalu sampai kepada Januari tahun lalu, saudaraku, 2020 dan seterusnya, itu adalah our past, masa lalu kita. Masa lalu kita itu kontennya apa? Isinya apa, saudara-saudara sekalian? Masa lalu kita itu isinya apa? Masa lalu kita itu berisi 1, segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Segala berkat. Jemaat menyimak dengan teliti, saudaraku. Segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Nah, setiap jemaat coba refleksikan. Apa yang kamu terima? You punya pas masa lalumu itu. Segala berkat yang kamu terima dari Tuhan itu apa? Mungkin cucu, mungkin anak, mungkin jabatan, mungkin Tuhan kesehatan, mungkin Tuhan memberi
saudara boleh menikah. Mungkin Tuhan memberi pekerjaan yang baik, memberi rumah baru, atau mobil baru, atau status kehidupan yang baru, atau semua hal yang dikatakan berkat itu yang sudah kita terima dalam hour past itu, saudaraku, itu ada di situ. Jadi, hour past berisi satu, segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Oke? Isi yang kedua adalah, konten kedua daripada kita punya masa lalu adalah semua pergumulan, semua problema kehidupan, saudaraku, yang sudah finish, yang sudah kelar. Jadi masa lalu kita berisi semua realita pergumulan, urusan-urusan yang rumit-rumit, saudaraku, yang sudah kelar. Itu sudah menjadi suatu masa lalu. Itu sudah menjadi suatu as a token of memory, sebagai suatu kenang-kenangan, saudara sekalian. Tapi ingat, jemaatku, ingat, saudara-saudara, masa lalu yang semua perkara yang sudah selesai itu, saudaraku, dengan segala hal yang di dalamnya, itu di situ as a token of memory, sebagai kenang-kenangan masalah memori hidup kita, saudaraku. Di dalamnya ada tangan Tuhan di situ. Ada tangan Tuhan di situ dalam semua hal yang kita hidupi, dengan segala pengalaman kita alami, experiencing God. Di situ ada tangan Tuhan, baik di tengah suka, duka, air mata, kesuksesan. Di situ jelas sekali masa lalu yang bisa kita amati itu ada tangan Tuhan di situ. Tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dan yang mencintai Dia. Saudara sekalian, Roma 8 ayat 28. Jadi masa lalu itu berisi kita punya problema kehidupan, pergumulan yang sudah accomplish, yang sudah finish, untuk selesai. Dan rohani kita bertumbuh dari situ, karena orang mengatakan experience is the best teacher. Orang mengatakan experiencing God, mengalami Tuhan, adalah suatu guru rohani yang amat baik untuk kita mengenal Tuhan lebih sempurna, untuk mengenal diri kita jauh lebih sempurna, saudara sekalian. Oke? Kita punya pas kontennya satu, segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Konten yang kedua, semua urusan, pergumulan, problema kehidupan yang rumit-rumit itu yang sudah kelar. Konten yang ketiga, saudara sekalian, pergumulan-pergumulan, problema yang sulit dan rumit itu yang belum selesai, unfinished. Itu ada yang dibahas di masa lalu kita, saudaraku, yang belum selesai. Mungkin rasa sakit hati, kepahitan, hutang piutang, banyak hal yang belum selesai, yang secara suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, atau menjadi suatu keharusan yang harus kita bawa, ikut poin-poin itu yang akan ikut kita bawa memasuki 2023. Termasuk poin 1, berkat itu pun, berkat poin 1, konten 1 itu yang akan kita bawa masuk ke 2023. Teman sekalian, jadi ingat ya, konten daripada our past, segala berkat itu yang kita terima dari Tuhan itu, kita bawa masuk 2023. Oke? Konten kedua, yang urusan sudah selesai, enggak kita bawa lagi. Tetapi itu menjadi suatu kenang-kenangan indah, di mana tangan Tuhan ada di situ. Itu melatih kerohanian kita forever. Suatu kenangan yang manis ataupun kenangan yang pahit, saudaraku, tapi tangan Tuhan ada di situ. Konten yang ketiga, semua pergumulan, urusan yang belum selesai, yang harus kita bawa ke 2023. Itu adalah our past, jemaat sekalian. Oke? Itu adalah masa lalu kita. Sekarang, yang bagian kedua, our present. Masa sekarang kita. Pas sudah selesai ya, sekarang masa sekarang kita. Jemaat sekalian, saat ini, detik yang lalu itu, sampai ke Januari 2022, itu adalah masa lalu kita, saudara sekalian. Menyimak sebentar. Kemarin malam, ketika kita menghitung mundur, 10, 9, 8, sampai ke 1, sampai ke 0, kita nyanyikan Happy New Year. Saudara coba pikir pelan-pelan. Pada sedetik ketika dari 1 menjadi 0, saudaraku, banyak orang di seluruh dunia
yang tidak bisa melewati detik ini untuk entering the new year. Gak bisa loh jemaat sekalian. Ada yang di Januari 2022 awal sudah harus kembali ke rumah Bapak karena banyak hal. Mungkin sakit, mungkin hari tua. Ada yang di bulan Maret 2022 terkena bencana, saudaraku, harus kembali ke rumah Bapak. Ada juga yang mungkin di November 2022 penyakit kronis yang berbahaya membawa dia pulang ke surga, saudara sekalian. Pas di detik terakhir itu pun, di seluruh dunia, mungkin ada orang mengalami kecelakaan. Mungkin ada orang mengalami kemalangan, saudaraku. Jadi banyak sekali orang ketika the last second, ketika menit terakhir, ketika detik terakhir, untuk masuk ke 2023, saudaraku, begitu banyak orang Tuhan tidak berkenan untuk mereka itu masuk ke tahun itu, saudaraku. Dan yang menjadi fakta yang ada adalah kita masuk, jemaat sekalian. God let us entering the new year. Tuhan berkenan mengizinkan kita untuk masuk di tahun 2023. Kita harus bersyukur, berterima kasih di antara sekian miliar manusia. Kita menjadi bagian daripada manusia yang diperkenan Tuhan untuk masuk di 2023. Praise the Lord. Puji Tuhan. Itu akan memberikan ucapan syukur yang amat dalam. Pelan sebentar. Jemaat boleh menyimak, merefleksikan kepada siapa saja. Ya lupa pendeta. Mamaku tidak bisa masuk Pak Pendeta 2023. Dia harus berhenti di 2022 kembali ke rumah Bapak di surga. Benar loh Pak Pendeta. Temanku yang di negara lain itu, dia harus berhenti hidupnya. Padahal masih muda Pak Pendeta. Dia harus kembali ke rumah Bapak di surga. Benar loh Pak Pendeta. Tetanggaku di hari tuanya penyakitnya sangat kompleks. Sehingga membawa dia harus menghembuskan napas terakhir. Dia tidak mampu masuk ke 2023. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, saudaraku. Ucapan syukur harus keluar dari hati seperti itu. Beri sebentar. Coba dalam hatimu jemaat. Say thank you to Jesus. Katakan, Tuhan, terima kasih. Aku, anakku, suamiku, istriku, cucuku, cicitku boleh masuk di tahun yang baru ini. Berhenti sebentar. Say thank you dalam hatimu. Praise the Lord. Makasih ya Tuhan Yesus. Thank you ya Tuhan. Saya boleh masuk 2023. Itu semua karena anugerah-Mu. Yesterday is a past. Today is a grace. Boleh masuk 2023 is a grace. Adalah suatu anugerah Tuhan. Kita tidak mampu meraihnya. Kita tidak mampu berusaha untuk masuk, saudaraku. Hanya karena semata-mata Tuhan yang kasih. Ingat itu jemaat sekalian. Oke? Saudaraku, sekarang kita masuk kepada our future, bagian ketiga. Masa depan kita. 1 detik di depan. Dan seterusnya ke depan itu adalah our future. Masa depan kita, saudaraku. Masa depan kita, saudaraku, tentang future itu sangat menarik. Jemaat sekalian, sangat menarik. Manusia itu kecenderungannya ingin tahu masa depan. Itu manusia, saudaraku. Kadang-kadang manusia ini unik dan juga membingungkan. Sedikit aneh, saudara sekalian. Masa lalu yang sudah terjadi itu tidak mau dia analisa, tidak mau dia pelajari, tidak mau dia anggap menjadi guru yang baik. Dia tidak mau memakai masa lalu untuk menjadi suatu didikan cara Tuhan mengajar dia untuk hidup dengan lebih baik. Nggak mau. Maunya melihat ke depan tapi tidak tahu apa-apa. Akhirnya terjebak dalam suatu lingkaran yang tidak pernah keluar, saudaraku. Sehingga menjadi hidup itu menjadi tidak menentu. Saudara sekalian, manusia kadang-kadang seperti itu. Masa lalu yang sudah terjadi tidak mau dianalisa, tidak mau dipelajari. Justru ingin tahu sesuatu di depan yang belum terjadi. Inilah sifat manusia yang justru sifat inilah akan menjerumuskan manusia itu kepada hidup yang jauh lebih susah. Future, masa depan. Masa depan itu adalah rahasianya Tuhan. Rahasia Tuhan. Karena belum terjadi.
Sebagai orang Kristen, jemaat sekalian, di kitab Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, semua yang diberitakan diilham Tuhan kepada kita yang sudah diwahyukan ada untuk kita dan anak cucu kita. Itu diungkapkan, disingkapkan oleh Tuhan. Tapi yang masih rahasia itu tetap menjadi milik Tuhan. Jadi yang future itu, yang masih belum diungkapkan itu adalah suatu rahasia yang menjadi miliknya Tuhan. Jangan diambil. Jangan memakai cara-cara untuk mencoba dengan segala cara untuk tahu masa depan itu. Itulah kecerobohan dan juga keangkuhan manusia. Sok tahu, pengen tahu masa depan itu, justru pengen tahu itu membawa manusia ke dalam kesulitan demi kesulitan, saudara sekalian. Pelan sebentar. Karena kondisi kebiasaan manusia seperti itu, kecenderungan manusia seperti itu, maka ada orang-orang tertentu akan memanfaatkan kesempatan, menggunakan cara-cara seolah-olah bisa tahu masa depan. Cara itu akan dipakai, saudaraku, untuk mempengaruhi jemaat. Begitu caranya. Ada jemaat baru sharing, baru-baru saja. Pak Pendeta, kenapa? Saya ketemu seseorang yang katanya bisa melihat sesuatu masa depan. Katanya dia mengalami penglihatan bahwa saya ini, Pak Pendeta, ke depan ini awan gelap ada dalam hidup saya. Saya takut sekali, Pak Pendeta. Nah, ini dia, saudaraku. Ini dia yang terjadi. Orang-orang demikian, saudaraku, memang mencari kehidupan biaya hidup dengan cara begitu. Menciptakan keresahan, menciptakan ketakutan di hati umat. Lantas dia akan tampil menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan yang bisa menyelesaikan masalah. Menjadi pahlawan yang bisa menghilangkan awan gelap. Dia sendiri pun tidak tahu masa depannya. Dia sendiri pun tidak tahu bisa prediksi masa depannya. Kok bisa memprediksi, kok bisa menyelesaikan masa depan orang? Saudaraku, tanya aja kepada orang seperti dengan pertanyaan seperti itu. Kamu bisa melihat awan gelap di hidup saya? Di hidup kamu ada awan gelap nggak? Coba tanya, jemaat sekalian. Ini yang menciptakan keresahan dalam kehidupan umat, saudara sekalian. Future ini, saudaraku, masa depan itu still belong to God. Masih menjadi milik, menjadi rahasianya Tuhan. Jangan diungkap, karena kita tidak punya kemampuan untuk mengungkap itu. Inilah yang menjadi manusia itu lebih susah, saudara sekalian. Jadi ingat baik-baik, saudaraku. Ulangan 29 ayat 29. Saya suka itu. Suatu ilustrasi yang sering saya katakan. Kalau tahun baru ini saudara dapat berkat Tuhan, beli mobil, pakai platnya B. B itu Bible. 2929. Belakangnya ULG. ULG itu ulangan. Jadi kitab ulangan pasal 29, ayat 29, B-nya Bible. Bunyinya, segala yang disingkapkan bagi kita, buat kita dan anak cucu kita. Tetapi yang rahasia itu tetap menjadi milik Tuhan. Mobil barumu itu anugerah Tuhan, disingkapkan. Tapi mobil barumu itu, kamu mampu selesai cicil, selesai mampu menyelesaikan cicilan atau tidak, itu masih jadi rahasia Tuhan, saudaraku. Maka taruhlah Bible 2929, ULG, jalani bawa mobil itu dengan hati tenang. In God we trust. Oke, jemaat. Nah, sekarang kita maju satu step. Saudara-saudara sekalian, bagaimana iman kita meresponi our past, our present, and our future? Orang berkata, yesterday is a past, today is a grace, tomorrow is a hope. Masa depan itu suatu harapan. Betul sekali. Dan sekarang mari, saudaraku, dua perikop yang kita baca tadi itu, satu Markus pasal 4, tentang Yesus meredakan taufan, dan Yosua pasal 1 ayat 1-11 tentang Yosua dipakai Tuhan membawa umat Israel menuju tanah perjanjian. Dua perikop itu kita integrate hari ini. Jemaat menyimak dengan baik. Perhatikan prinsip dan poin pentingnya, jemaat sekalian. Di kitab Yosua pasal 1-11, saudaraku, pasal 1 ayat 1-11. Kitab Yosua itu berintikan setelah hamba Tuhan Musa itu mati, Tuhan memakai Yosua
untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, inti daripada perikop Tuhan berkata, ingat, jangan kecut, jangan taruh hati. Ingat sungguh-sungguh, jangan kecut, jangan taruh hati. Kemudian Tuhan memberikan suatu cara, renungkan Taurat Tuhan itu siang malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka kemanapun engkau akan berhasil. Dan ingat, Tuhan ingatkan sampai 4 kali, teguhkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan taruh hati, jangan kecut, teguhkan hatimu. Itu prinsip yang di kitab Yosua yang kita baca tadi, saudaraku. Oke? Berhenti sebentar di situ. Sekarang ke Tuhan meredakan badai. Ketika murid-murid bersama Tuhan Yesus di atas kapal, selesai Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan tidur di belakang kapal, di buritan kapal. Datanglah taufan yang besar, kapal itu hampir tenggelam, mereka ketakutan, mereka bangunkan Tuhan Yesus. Guru, tidak memikirkan kami ke engkau, kami akan binasa. Yesus menghardik taufan itu, reda. Danau itu jadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut. Siapa ini orang? Badai, danau pun tak kepada dia. Yesus bertanya kepada mereka, begitu takutkah engkau? Begitu tidak percayakah engkau? Ini prinsip yang ada di perikop ini. Jadi 2 perikop ini kita integrate, saudara sekalian. Sebenarnya, masalah yang di 2 perikop, saudaraku, fokus daripada Yosua dan fokus daripada Yosua dan umat Israel, fokus daripada murid-murid Tuhan di perjanjian baru yang meredakan taufan, saudaraku, bukan kepada badainya, bukan kepada taufannya. Yang Yosua itu bukan kepada banyak bangsa kan melawan mereka, bukan. Fokusnya kepada Tuhan pencipta alam semesta ada di situ. Itu main poinnya, saudaraku. Tuhan Yesus tidak berkata loh kepada murid-muridnya, kalau kau ikut aku, sudah tidak akan ada badai. Tidak akan ada lagi. Tuhan nggak ngomong gitu, saudaraku. Setelah Tuhan meredakan badai, Tuhan menghardik danau menjadi teduh sekali. Mereka ketakutan dan mereka ikut Tuhan Yesus. Tuhan tidak ngomong loh, badai tidak akan ada lagi. Enggak, saudaraku. Badai, orang suka mengatakan badai pasti berlalu. Benar, saudaraku. Tapi jangan lupa, badai baru bisa datang lagi, saudaraku. Iya, badai baru bisa datang lagi. Tuhan tidak mengatakan tidak pernah akan ada badai lagi. Enggak, saudaraku. Badai lama sudah pas. Tapi badai yang baru bisa menyusul loh, saudaraku. Bisa loh. Mengapa di kitab Yosua Tuhan kalau ingin mengatakan kepada Yosua dan bangsa Israel itu, pergilah ke tanah perjanjian, tidak akan terjadi apa-apa, aku menyertai engkau seumur hidup, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan kepada engkau, di mana engkau menginjak tanah itu aku berikan kepadamu, sesuai dengan sumpahku kepada nenek moyang bangsa Israel. Selesai kan? Selesai. Tapi kenapa Tuhan ngomong pada Yosua sampai 4 kali? Teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sungguh-sungguh engkau. Kenapa Tuhan harus terus ngomong teguhkan, jangan kecut, jangan tawar hati? Apa maksudnya? Di balik kalimat itu, teguhkan hatimu dan sungguh-sungguh, apa maksudnya? Pada saat Tuhan meredakan taufan, Tuhan tidak mengungkapkan satu kalimat, tidak akan terjadi taufan lagi. Apa maksudnya? Jemaat sekalian, di balik bahasa itu, kalimat implisitnya yang sangat tersembunyi, saudaraku, Tuhan tidak pernah menjanjikan Yosua dan bangsa Israel tidak ada korban segala hal, tidak menjanjikan. Ada korban hidup, korban segala, mereka harus banyak pengorbanannya. Atur strategi perang, mungkin ada korban nyawa, saudaraku, segala pengalaman mereka harus hadapi. Pengkhianatan di dalam juga bisa. Maka Tuhan ngomong, Yosua, jangan tawar hati. Jangan takut, akan banyak hal yang kau hadapi. Kan begitu, saudaraku. Murid-muridnya, jangan takut, masih ada badai menyusul nanti loh. Jadi fokusnya bukan di badainya. Fokusnya bukan segala medan peperangan akan dihadapi Yosua. Bukan, fokusnya adalah in God we trust. Itu loh, saudaraku. In God we trust. Hari ini sama, 2023, jemaat sekalian. Tuhan Yesus tidak menjanjikan loh, segala berkat masa lalu itu yang sudah kamu bawa ke sini, ke tahun 2023 ini.
Segala problem yang belum selesai, sakit hatilah, segala macam urusan-urusan belum selesai yang kamu bawa ke 2023 ini, saudaraku, bukan berarti tidak ada problem baru loh. Bukan. Bukan berarti tidak ada masalah baru, saudaraku. Bukan berarti tidak ada berkat baru loh. Ada berkat baru, saudaraku. Dan pada saat kita masuk 2023 ini, saudara sekalian, Tuhan ingin mengatakan, fokus kepadaku. In God we trust. Dengan semua problema yang kamu hadapi, yang future-mu itu, yang kamu tidak tahu apa-apa. Karena itu rahasianya Tuhan. Masa depan itu kita buta, saudara sekalian. Hanya Tuhan yang tahu di situ. Masa depan yang paling kita tahu adalah suatu hari kita akan meninggal. Itu sudah pasti. Tapi kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bagaimana cara meninggalnya? Kita tidak tahu, saudaraku. Dokter-dokter medis pun hanya bisa memprediksi, saudaraku. Yang paling jelas adalah suatu hari kita kembali kepada Bapa di surga. Itu jelas, saudaraku. Coba lihat tangan kita ini. Suratan tangan ini. Mirip M ya, saudaraku ya. Mirip ya. Coba perhatikan. M itu. Mirip tuh. M itu artinya mati. Pasti itu. Suatu hari kita akan kembali ke rumah Bapa. Jemaat sekalian. In God we trust 2023 ini. Di situ ada berkat. Yes. Di situ ada pergumulan. So pasti. Di situ mungkin ada badai baru. Ya. Di situ ada kemenangan baru. Yes. Lengkap di sana semua. Tapi selain daripada itu, the second priority, the first priority, saudaraku, dari tema khotbah tahun baru ini adalah in God we trust. Tuhan berjalan di depan kita di tahun 2023. Ingat Mazmur 32 ayat 8. Ingat. Dan ada running text-nya sekarang. Perhatikan. Aku hendak mengajar. Mazmur 32 ayat 8. Bunyinya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Hari Tuhan berkata pada engkau seperti itu. Tuhan mau ajar. Tuhan mau menunjukkan jalan buat engkau. Mari kita in God we trust. Apapun problemnya, apapun masa di depannya, saudaraku, Tuhan ada di situ. Ini respon iman yang positif. Respon iman yang bukan respon iman yang mengada-ngada. Bukan respon iman yang membuat kamu panik, ketakutan. Bukan. Respon iman yang stabil, konsisten untuk menjalani di depan apapun, whatever yang terjadi. Ada Tuhan pencipta alam semesta di situ. Ada Tuhan pencipta alam semesta di situ yang mengiringi kita, gembala yang baik yang berjalan di depan kita, saudaraku. Mau engkau merintis mengiring Yesus tahun 2023 ini, camkan khotbah hari ini di dalam hatimu, akui dengan imanmu, Tuhan benar, in God, dengan dalam engkau aku percaya, aku jalan di belakang Tuhan Yesus sampai menuju ke 2024. Will you? Mau, jemaat? Happy New Year 2023. God bless you. Mari kita tundukkan kepala kita. Teduh sebentar. Lembaga Anthony Chang Ministry International menuju 2023 ini siap untuk dipakai Tuhan, kembali menjadi berkat bagi siapa saja, lewat khotbah di mimbar, pelayanan di atas mimbar, dan lewat pelayanan di bawah mimbar, program setulus hati untuk menjadi berkat bagi umat yang susah, hidup minim, tanpa ada orang memperhatikan. Laksmi datang, setulus hati datang, program Anthony Chang datang untuk menjadi berkat buat mereka. Bagaimana dengan engkau? Pekerjaanmu, pelayananmu, hidupmu, rumah tanggamu, kuliahmu, sekolah engkau, cita-citamu, usaha bisnismu. In God we trust. In God we trust. Camkan dalam hatimu.
Serahkan semua yang engkau gumulkan, yang kau miliki hari ini, taruh di bawah kaki Tuhan. Dan percayakan itu kepada Dia. Dan jangan lupa tanggung jawab kita. Jalani satu persatu. Tanggung jawab satu persatu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan lupa untuk merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka engkau kemanapun kau pergi, engkau akan berhasil. Allah yang Immanuel itu menyertai engkau. Satu menit kau boleh berdoa sendiri di tahun yang baru ini. Silakan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kepala yang tertunduk di kebaktian tahun baru online hari ini. Tangan Tuhan diletakkan di atas kepalamu. Tangan Tuhan diletakkan di dadamu untuk memberkati, memberi engkau hikmat, memberi engkau keteguhan hati, meneguhkan imanmu untuk menjalani hidup 2023 ini dengan bersandar kepada Tuhan, karena Ia Tuhan penyelamatmu. Tuhan yang memberikan engkau segala sesuatu. Tuhan membawa engkau keluar, Tuhan juga membawa engkau masuk. Tuhan membawa engkau segala hal yang kau butuhkan. Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan yang juga memberi kekuatan kepada engkau. Dan segala sesuatu pasti ada waktunya di tangan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Hadapi segala sesuatu dengan perisai daripada firman. Jangan lupa engkau merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Terimalah berkat Tuhan di awal tahun baru 2023 ini. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ia akan menggembalakan hidupmu di 2023. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau, meneguhkan iman, mengingatkan engkau kitab suci sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.